Ini adalah bukti dokumen untuk penjualan secara kredit. Yang pertama kepada toko Mawar pada tanggal 3 Juni 2024, nomor faktur FJ001, syarat pembayaran 2/10 N/30, penjualan parfum varian Escada sebanyak 80 unit dengan harga satuannya 150.000, jumlahnya kita kalikan jadi 12 juta rupiah. PPN-nya 11%, jadi kita kalikan 11 kali 12 juta, ya hasilnya segitu. Untuk total jadinya 13.320.000 rupiah. Ini adalah format untuk jurnal khusus. Untuk kepalanya terdapat nama perusahaan, sales jurnal, month of, bulan, dan tahun pada periode tersebut. Dan untuk date terdapat tahun, bulan, dan tanggal pada transaksi tersebut. Di sini kita bikin tanggal 3. Untuk description-nya kita bikin toko Mawar. Di sisi debit terdapat akun receivable sebanyak 13.320.000 rupiah, dan sisi kredit terdapat sales 12 juta dan fade out-nya terdapat 1.320.000 rupiah. Caranya seperti ini sampai di bawah ya guys. Setelah selesai kita bikin transaksinya, kita bikin amount atau jumlahkan semuanya. Kita mulai jumlahkan dari akun receivable dan dilanjutkan sales dan juga fade out. Untuk selanjutnya kita akan bikin rekapitulasi dengan format seperti di bawah. Pertama, nomor akun kita bikin 112 untuk receivable, dan angkanya kita ambil dari jurnal khusus yang di atas tadi. Selanjutnya di sisi kredit terdapat nomor akun 212 untuk fade out. Kita ambilnya dari sales jurnal tadi lagi. Dan yang kedua yaitu ada sales dengan nomor akun 411 sebanyak 12 juta, dan kita jumlahkan sisi kredit dan juga sisi debitnya. Untuk sisi debit dan sisi kredit harus balance, yaitu 13.320.000 rupiah. Selanjutnya ada faktur atau pembelian secara kredit kepada PT Sejahtera pada tanggal 3 Juni 2024 dengan nomor faktur FB001, syarat pengiriman FOB shipping point, dan syarat pembayaran 2/10 N/30, yaitu membeli parfum varian Skandal sebanyak 100 unit dengan harga satuan 150.000 rupiah. Jumlahnya kita kalikan jadi 18 juta rupiah, dan PPN 11%, jadinya 18 juta dikali dengan 11%, hasilnya segini, dan kita totalkan biaya angkut ditambah subtotal ditambah PPN 11%. Next, kita akan bikin jurnal khususnya. Ini adalah format untuk jurnal khusus. Pertama ada nama perusahaan, yang kedua kita bikin purchase journal, dan selanjutnya kita bikin month of, bulan, dan tahun pada periode tersebut. Contohnya di sini kita bikin month of Juni 2024. Dan format yang pertama kita bikin date atau tanggal. Dan description. Setelah description kita bikin ref, sisi debit, dan sisi kredit. Untuk sisi debit, di sini kita bikin purchase, fade in, dan break in. Untuk di sisi kredit, kita bikin di sini akun payable. Untuk date kita isi di bawahnya yaitu tahun periode 2024. Setelah itu kita bikin bulannya pada bulan Juni, tanggal pada bukti dokumen yaitu tanggal 5 Juni. Description kita isi yaitu PT Sejahtera sesuai yang tertera di bukti dokumen tadi.
Dan di sisi debit kita bikin purchase sebanyak subtotal yang terdapat di bukti dokumen, yaitu 18 juta rupiah. Selanjutnya the fed in, yaitu PPN 11% dengan banyak yang tertera pada bukti dokumen. Selanjutnya kita bikin break in-nya, yaitu 50.000. Di sini kita dapat biaya angkutnya 50.000, jadi di break in di sales journal, purchase journal kita bikin juga 50.000. Untuk sisi kredit terdapat akun payable, yaitu dengan cara menambahkan purchase ditambah paid in dan ditambah dengan break in. Hasilnya 20.030.000 rupiah. Caranya sampai bawah seperti ini ya guys. Dan setelah selesai kita bikin transaksi semuanya, kita bikin amount atau jumlahkan semua akun satu persatu. Kita mulai dari purchase dan dilanjutkan dengan break in, paid in, dan akun payable. Setelah bikin ini, kita lanjutkan membuat rekapitulasi. Kepalanya kita bikin rekapitulasi. Untuk format tabel kita bikin nomor akun, sisi debit, dan nomor akun lagi, sisi kredit. Setelah itu kita pindahkan yang purchase journal ke rekapitulasi. Untuk nomor akun kita bikin dari sisi kredit, yaitu akun payable dengan nomor akun 211. Dan selanjutnya kita bikin dari sisi debit, harus berurutan dari nomor 1 sampai dengan 6, karena nomor 1 yaitu paid in, yaitu 118, 511 untuk purchase, dan 616 untuk break in. Dan paling bawah kita bikin amount. Pertama kita pindahkan paid in dari purchase journal ke rekapitulasi. Setelah itu kita pindahkan purchase ke rekapitulasi. Dan kita pindahkan break in ke rekapitulasi. Dan terakhir di sisi kredit kita pindahkan juga akun payable ke rekapitulasi. Untuk hasil akhirnya kita tambahkan antara sisi debit dan sisi kredit. Antara sisi debit dan sisi kredit harus balance, yaitu 20.030.000 rupiah. Next, ini adalah bukti dokumen untuk nota kredit, yaitu retur dari toko Mawar pada tanggal 4 Juni 2024, nomor bukti NK001, yaitu parfum pada Enskada sebanyak 6 unit, harga satunya 150.000 dengan jumlah dikalikan unit dan harga satuan jadi 900.000 rupiah. Untuk PPN 11% kita kalikan 900.000 dikali 11% dapat 99.000 rupiah. Untuk total kita tambahkan jadi 900.000, 99.000 rupiah. Ini adalah jurnal khususnya. Ini format jurnal umum untuk retur penjualan. Dan kita isi tahun, bulan, dan tanggal periode tersebut. Untuk description kita bikin di sisi debit sales return sebanyak 900.000 rupiah dan fade out sebanyak 99.000 rupiah di sisi debit. Untuk sisi kredit kita bikin akun receivable sebanyak 900.000, 99.000 rupiah. Next, ini adalah retur untuk PT Leo pada tanggal 2 Juni 2024 dan nomor bukti ND001. PT Leo kita melakukan retur pembelian secara cash parfum varian Enskada sebanyak 6 unit dengan harga satuan 100.000 rupiah. Jumlahnya kita kalikan 6 dikali harga satuan, yaitu 600.000 rupiah. Untuk subtotalnya
kita dapatkan 600.000, PPN 11% jadi 66.000, totalnya 666.000 rupiah. Inilah format jurnal umum untuk retur pembelian secara tunai. Untuk date terdapat tahun, bulan, dan tanggal pada transaksi tersebut. Dan terdapat description, ref, debit, dan kredit. Tadi kita meretur pada tanggal 2 Juni 2024. Untuk description kita bikin sesuai dari bukti dokumen. Pertama, kita bikin cash di sisi debit sebanyak 666.000 rupiah. Untuk sisi kredit, kita bikin purchase return dari PT Leo sebanyak 600.000 rupiah. Dan di sisi kredit satunya lagi kita bikin fade-in sebanyak 66.000 rupiah. Next, ini adalah bukti dokumen untuk transaksi selanjutnya, yaitu pada tanggal 1 Juni 2024, pembelian parfum Vadian Escada sebanyak 200 unit dengan harga satuan 100.000 rupiah. Dengan jumlah, kita kalikan unit dengan harga satuan yaitu 20 juta rupiah. Biaya angkut 50.000, PPN 11%, dan totalnya jadi 22.250.000 rupiah. Ini adalah format untuk cash payment jurnalnya. Pertama, date pada tahun 2024, bulan Juni, tanggal 1 kepada PT Leo untuk isi description-nya. Di sisi debit kita bikin purchase sebanyak 20 juta rupiah dan fade in sebanyak 2.200.000 rupiah. Dan selanjutnya fade in sebanyak 50.000 rupiah. Untuk sisi kredit kita bikin cash sebanyak 22.250.000 rupiah. Next, transaksi selanjutnya yaitu bukti kas keluar pada tanggal 4 Juni 2024 dibayar kepada agen sewa untuk beban sewa sebanyak 6 juta rupiah. Ini adalah transaksi untuk dokumen tersebut. Di sisi kredit kita bikin di akun miscellaneous yaitu dengan nama Rent Expense sebanyak 6 juta rupiah. Dan di sisi kreditnya kita bikin cash sebanyak 6 juta rupiah. Caranya seperti ini sampai akhir. Setelah selesai kita bikin sampai akhir, kita jumlahkan semua akunnya satu persatu. Pertama kita jumlahkan dari purchase. Selanjutnya kita lanjutkan dengan fade in, dan cash. Setelah selesai kita bikin rekapitulasi. Pertama di sisi debit dan di sisi kredit. Itu di sisi debit terdapat 118 untuk fade in. Kedua ada 511 untuk purchase. Selanjutnya ada 616 atau bisa dengan nomor akun 6 untuk Rent Expense dan selanjutnya untuk fade-in. Untuk di sisi kredit kita bikin nomor akun 11 untuk cash. Setelah kita pindahkan, kita bikin amount atau jumlahkan sisi debit dan sisi kredit. Sisi debit dan kredit harus balance yaitu 28.250.000 rupiah. Next, terdapat bukti dokumen yaitu bukti kas masuk
sebagai tambahan modal sebanyak 30 juta pada tanggal 1 Juni 2024. Ini adalah format untuk cash receipt journal. Terdapat kepalanya yaitu nama perusahaan, cash receipt journal, month of, bulan, dan tahun. Di sisi debit terdapat cash dan sales diskon. Untuk kredit terdapat sales, akun receivable, paid out, dan akun miscellaneous. Dan di bawah date kita bikin tahun, periode, bulan, dan tanggal. Yaitu pada tanggal 1, di sisi debit kita bikin cash sebanyak 30 juta rupiah. Untuk sisi kredit kita cari di akun miscellaneous, yaitu dengan akun name equity sebanyak 30 juta rupiah. Next, pada tanggal selanjutnya terdapat transaksi selanjutnya penjualan secara tunai kepada toko Dahlia sebanyak pada tanggal 5 Juni 2024, nomor bukti NT001 dengan keterangan parfum varian Escada sebanyak 100 unit, harga satuan 150.000 dengan jumlah 15 juta rupiah. Itu kita kalikan unit dengan harga satuan, PPN-nya 11% dan totalnya jadi 16.650.000 rupiah. Inilah formatnya atau cara bikinnya di cash receipt journal. Di description kita bikin toko Dahlia. Untuk sisi debit kita bikin di cash, dan sisi kredit kita bikin di sales dan paid out. Untuk paid out kita kalikan dengan 11% hasil sales tadi, dan di cash kita tambahkan sales ditambah dengan paid out. Untuk transaksi yang lainnya sama juga caranya seperti ini. Selanjutnya kita tambahkan semuanya. Untuk cash kita tambahkan posisi cash dan sales diskon, sales, akun receivable, paid out. Setelah bikin ini kita bikin rekapitulasinya. Di sisi debit kita bikin 11 untuk cash dan 413 untuk sales diskon. Di sisi kredit terdapat 112 untuk akun receivable. Kemarin tuh ayahku kan pulang, aku beli mainan yang bisa yang itu ini 212 untuk paid out, 311 untuk equity, dan 411 untuk sales. Pertama kita ambil cash di cash receipt journal, dilanjutkan dengan sales diskon, akun receivable, paid out, equity, dan sales. Kita jumlahkan sisi debit dan kita jumlahkan sisi kredit. Kedua sisi harus balance ya, yaitu seperti tertera di bawah ini.